warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman anak-anakku SD Khadijah Wonorejo. Kembali lagi di channel YouTube SD Khadijah Wonorejo bersama Budina. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan tetap semangat mengikuti Badru, belajar dari rumah. Nah, anak-anakku, pada hari ini Budina dan kalian semua akan belajar tema 4, subtema 1, mata pelajaran matematika, yaitu tentang cara menentukan dua bilangan cacah yang hasil jumlahnya sudah diketahui. Nah, simak videonya baik-baik ya. Cara menentukan dua bilangan cacah yang hasil jumlahnya sudah diketahui adalah: cara yang pertama, pastikan atau ketahuilah hasil jumlah bilangannya yang kita lambangkan C. C di sini maksudnya adalah A ditambah B sama dengan C. Jadi pertama yang harus kita ketahui adalah nilai C-nya atau hasil jumlahnya. Yang kedua, untuk mengisi bilangan pertama yang kita lambangkan A, tentukan sebuah bilangan yang nilainya lebih kecil dari hasil jumlah yang diketahui. Jadi ini bilangannya terserah kita untuk mengisi yang bilangan pertama atau A. Namun nilai yang A ini harus lebih kecil dari C. A ditambah B sama dengan C. Jadi nilai A ini bisa kita isi sendiri, namun nilai bilangannya harus lebih kecil dari C. Di mana A harus lebih kecil dari C. Yang ketiga, untuk mengisi bilangan kedua yang kita lambangkan B, hasil jumlah yang kita lambangkan C dikurangi dengan bilangan pertama atau C dikurangi A. Nah, ini contohnya A ditambah B sama dengan C. Maka untuk mengisi nilai B, kan tadi nilai A sama nilai C sudah diketahui. Maka untuk mengisi nilai B adalah nilai C dikurangi A. Itu hasilnya adalah dimasukkan ke nilai B. Jadi C dikurangi A sama dengan B. Sekarang perhatikan contoh soal cerita berikut ini. Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah? Berapa hari Siti belajar di rumah? Nah, Siti belajar di sekolah kita lambangkan A. Karena yang ditanya pertama adalah Siti belajar di sekolah dan ditanya kedua adalah Siti belajar di rumah. Jadi Siti belajar di sekolah dilambangkan A, Siti belajar di rumah dilambangkan B. Dan jumlah hari dalam 1 tahun kita lambangkan C. Nah, untuk nilai C-nya sudah diketahui. Berapa jumlah hari dalam 1 tahun? Nah, 365 hari. Maka kita diminta untuk membuat kemungkinan perhitungan belajar Siti di sekolah dan kemungkinan perhitungan belajar Siti di rumah. Nah, tapi perlu kalian ingat di sini dibaca dengan teliti soal ceritanya. Kalau Siti ini menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah, jadi waktunya lebih banyak belajar di sekolah. Jadi nilai A-nya pasti lebih besar daripada nilai B. Contoh kemungkinannya, kemungkinan 1. A ditambah B sama dengan 365. Kan sudah diketahui kan nilai C-nya 365. Selanjutnya, nilai A-nya bisa kita isi sendiri sesuai yang kita inginkan, tapi bilangannya harus lebih besar karena Siti lebih besar dari B maksudnya, namun lebih kecil dari C. 250 ditambah B sama dengan 365. Nah, sekarang yang kita cari adalah nilai B-nya. Bagaimana tadi untuk mencari nilai B? Yaitu dengan cara mengurangi C dikurangi A.
365 dikurangi 250. Nilai A sesuai yang kita inginkan. Kemudian hasil jumlah 365 dikurangi nilai A 250. Jadi 365 dikurangi 250 sama dengan B. Berapa ya? Nah, 365 dikurangi 250 hasilnya adalah 5 dikurangi 0, 5, 6 dikurangi 5, 1, 3 dikurangi 2, 1, jadi hasilnya adalah 115. Jadi 365 dikurangi 250 sama dengan 115. Jadi nilai B-nya sudah diketahui, yaitu 115. Jadi 250 ditambah 115 sama dengan 365. Jadi dapat kita ketahui di sini bahwa Siti belajar di sekolah sebanyak 250 hari dan Siti belajar di rumah sama dengan 115 hari. Selanjutnya kemungkinan kedua. Ini soalnya sama. Kita buat kemungkinan kedua. Nah, A ditambah B sama dengan 365. Dan A-nya di sini Budina menuliskan 270 ditambah B sama dengan 365. Nilai A sesuai yang kita inginkan. Kemudian hasil jumlah 365 dikurangi nilai A 270. Jadi 365 dikurangi 270 sama dengan B. Berapa hasilnya? 5 dikurangi 0 sama dengan 5. 6 dikurangi 7, tidak bisa, minjem ketiga jadi 16. 16 dikurangi 7 sama dengan 9. Kemudian 2 dikurangi 2, 0. Jadi hasilnya 95. Jadi 365 dikurangi 270 sama dengan 95. 270 ditambah 95 sama dengan 365. Jadi dapat kita ketahui di kemungkinan yang kedua ini Siti belajar di sekolah sebanyak 270 hari dan Siti belajar di rumah sebanyak 95 hari. Sekarang tentukanlah kemungkinan lain jumlah hari Siti belajar di sekolah dan jumlah hari Siti belajar di rumah pada halaman 05 sampai 06. Contoh selanjutnya, Ayah Dayu memiliki kebun kentang. Ayah Dayu panen 1000 kentang. Ayah Dayu ingin menjual sebagian kentang ke pasar dan menyimpan sebagian kentang di rumah. Buatlah kemungkinan kentang yang dijual Ayah Dayu ke pasar dan kentang yang disimpan di rumah. Diketahui dulu, kentang yang dijual ke pasar kita lambangkan A, kentang yang disimpan di rumah kita lambangkan B, dan kentang yang dipanen kita lambangkan C. Jumlah kentang yang dipanen sama dengan 1000. Jadi nilai C-nya sudah diketahui yaitu 1000. Sekarang kita buat kemungkinannya. A ditambah B sama dengan 1000. Nah, Budina buat di sini nilai A-nya adalah 600. 600 ditambah B sama dengan 1000. Nilai A sesuai yang kita inginkan. Kemudian hasil jumlah yaitu 1000 dikurangi nilai A yaitu 600. Jadi 1000 dikurangi 600 sama dengan B. 1000 dikurangi 600 sama dengan 400. 1000 dikurangi 600 sama dengan 400. Jadi 600 ditambah 400 sama dengan 1000. Jadi dapat disimpulkan bahwa kentang yang dijual ke pasar sama dengan 600 kentang. Kentang yang disimpan di rumah adalah 400 kentang. Contoh selanjutnya, Ibu dan kakak Aldo membuat kue donat bersama-sama. Jumlah kue donat yang dibuat sebanyak 430 kue donat. Berapa kemungkinan kue donat yang dibuat Ibu Aldo? Berapa kemungkinan kue donat yang dibuat kakak Aldo?
Sekarang kita tentukan dulu. Kue donat yang dibuat Ibu Aldo kita lambangkan A. Kue donat yang dibuat Kakak Aldo kita lambangkan B. Dan jumlah seluruh donat yang dibuat kita lambangkan C. Nilai C-nya sudah diketahui yaitu 430. Sekarang kita buat kemungkinannya. A ditambah B sama dengan 430. Di sini Budina menuliskan bahwa kue donat yang dibuat Ibu Aldo itu adalah 230. Ditambah B sama dengan 430. Maka untuk menentukan nilai B, kita kurangi nilai hasil jumlahnya dikurangi nilai A. 430 dikurangi 230. 430 dikurangi 230 hasilnya adalah 200. Jadi 230 ditambah 200 sama dengan 430. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa kue yang dibuat Kakak Aldo sama dengan 230 dan kue donat yang dibuat Ibu Aldo adalah 230 dan kue donat yang dibuat Kakak Aldo adalah 200 kue donat. Sekarang kita berlatih membuat cerita penjumlahan. Ayo berlatih membuat cerita penjumlahan pada halaman 23. Kemudian tentukan beberapa kemungkinan penjumlahannya. Jadi kalian buat soal cerita penjumlahan seperti contoh-contoh yang tadi. Terus kalian buat penyelesaiannya dengan berbagai kemungkinan yang kalian inginkan. Nah, sekarang ayo berlatih juga mengerjakan latihan pada halaman 37 sampai 38 dan halaman 42 sampai 43. Ini bisa berlatih sebelum Zoom meeting atau ketika Zoom meeting bersama dengan guru kelas kalian.